Risiko tidak bisa dihindari, tapi dapat dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya, Nurmafira Putri Safruddin dari kelas A, Nurlinda dari kelas A, Marianti dari kelas B, Andriani binti Tamrin dari kelas B, Nur Hikmah Hamka dari kelas C, dan Sang Sinar dari kelas D. Pernahkah teman-teman sekalian melihat ada sebuah usaha, khususnya usaha UMKM, yang tiba-tiba berhenti berjual? Nah, salah satu penyebab utama kenapa mereka berhenti berjualan dikarenakan mereka tidak siap untuk menghadapi yang namanya risiko. Risiko ini bisa muncul dari berbagai hal, mulai dari keterlambatan bahan baku, kemudian kesalahan di dalam proses produksi, dan juga permintaan pasar yang senantiasa mengalami perubahan. Menurut ISO 31000, risiko ini tidak dapat kita hindari, tetapi bisa kita kendalikan dengan menerapkan strategi yang efektif ataupun strategi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya risiko di kemudian hari. Berangkat dari pemikiran itu, akhirnya kami, kelompok 16, mengusung sebuah judul, yaitu Analisis Risiko Operasional berbasis pendekatan ISO 31000 pada usaha Daes Industri di Kota Makassar. Ada beberapa alasan yang menjadi landasan untuk kami mengusung judul tersebut. Yang pertama, fokus kami terletak pada risiko operasional. Dikarenakan risiko operasional ini memiliki keterkaitan dan juga hubungan langsung dengan kualitas produk, tingkat kepuasan konsumen, efisiensi biaya, dan juga keberlanjutan usaha. Kemudian alasan yang kedua, teori dan juga topik yang kami angkat ini relevan dengan mata kuliah analisis risiko bisnis. Jadi, kami tidak hanya membahas terkait dengan teori saja, tetapi juga menerapkan secara langsung di dalam kasus nyata, contohnya pada penelitian ini. Kemudian alasan yang ketiga, jadi kami mengambil pendekatan ISO 31000 karena pendekatan ini merupakan standar internasional yang sistematis dan juga objektif. Sehingga analisis risiko yang kami lakukan nantinya bisa lebih terarah dan juga profesional. Dari pendidikan kami ini, kami berharap dapat memberikan manfaat untuk para pelaku usaha, khususnya usaha UMKM, agar lebih siap lagi di dalam menghadapi risiko. Usaha yang kami pilih sebagai objek penelitian kami yaitu di bidang fashion dan konveksi. Adapun nama usaha yang kami teliti yaitu Daes Industri. Usaha Daes Industri ini berdiri sejak tahun 2020 dan telah memiliki 4 karyawan, 2 karyawan tetap, dan 2 karyawan freelance. Usaha Daes Industri ini berada di Jalan Gotong Royong, Pamamaung, Kecamatan Panangalukan, Kota Makassar. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih dalam lagi tentang perusahaan Daes Industri ini, sebelum itu mari kita mengenal perusahaan Daes Industri ini. Nah, ownernya tersebut mendirikan perusahaan ini di mana dia mencari karyawan yang ahli dalam menjahit. Nah, setelah itu, seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan Daes Industri ini sudah dikenal beberapa masyarakat melalui proses promosi mulut ke mulut. Nah, pada tahun 2020, saat penyebaran COVID-19, Daes Industri ini mengalami penurunan penjualan. Nah, sekitar 2 bulan. Setelah 2 bulan tersebut, perusahaan Daes Industri ini mengalami peningkatan lagi dikarenakan penjualan yang dimana mengikuti tren pasar seperti masker. Pada tahun 2024, perusahaan Daes Industri ini hampir mengalami kebangkrutan dikarenakan faktor internal dari ownernya, di mana kebijakan ownernya tersebut kurang dalam hal pembayaran awal sehingga terjadilah piutang dari hal tersebut dari konsumen. Selanjutnya, dalam menjalankan usaha, terutama di bidang konveksi seperti yang dilakukan oleh Daes Industri, owner tidak hanya memiliki resiko internal, tetapi ada juga resiko eksternal. Resiko eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar kendali oleh pemilik usaha. Resiko ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan dan perkembangan bisnis selanjutnya. Resiko eksternal ini muncul dari berbagai aspek seperti limpasan bahan baku, tenaga kerja, dan gangguan listrik.
Resiko ini perlu dipahami agar industri memiliki strategi atau antisipasi yang tepat di masa yang akan datang. Risiko internal pada usaha di industri itu ada 3. Yang pertama, ketergantungan pada tenaga penjahit. Yang kedua, kesalahan produksi. Dan yang ketiga, risiko keuangan. Yang pertama, ketergantungan pada tenaga penjahit. Karena pemilik belum memiliki kemampuan menjahit, usaha di industri itu sangat bergantung pada pihak penjahit. Jika ada hambatan atau masalah dari pihak penjahit, produksi bisa terlambat dan berakhir keterlambatan pesanan. Yang kedua, kesalahan produksi. Risiko kesalahan teknis seperti kain salah dipotong. Itu bisa menyebabkan pemborosan bahan dan meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga, risiko keuangan. Memberikan barang kepada pelanggan sebelum pelunasan menimbulkan risiko piutang tak tertagih. Itu dapat mengganggu arus kas pada usaha di industri. Selanjutnya ada sumber resiko eksternal dari usaha Days Industries. Nah, sumber resiko eksternal mereka ada 4, yaitu yang pertama ketergantungan pada pemasok bahan. Nah, Days Industries ini tidak boleh sampai kehabisan bahan atau kain, karena itu akan sangat berdampak bagi produk, dan juga mereka tidak boleh mengganti pemasok secara tiba-tiba, karena itu juga akan berdampak bagi produk, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga jual mereka nantinya. Selanjutnya yang kedua ada keterlambatan penjahit dari luar karena mereka bekerja di luar pengawasan dari pemilik. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa Days Industries memiliki 4 karyawan, di mana 2 karyawan tetap dan 2 karyawan freelance. Nah, 2 karyawan freelance ini terkadang terlambat mengumpulkan produk yang mereka kerjakan, entah karena faktor pribadi maupun faktor teknis. Nah, ketika terjadi situasi tersebut, pemilik tidak memiliki kontrol secara penuh karena mereka bekerja di luar pengawasan pemilik. Selanjutnya yang ketiga, ketidakpastian kualitas dari penjahit luar. Nah, karena mereka bekerja di luar pengawasan pemilik, mereka terkesan semena-mena dan tidak memperhatikan kualitas dari produk yang mereka kerjakan dan hanya memperhatikan upah yang akan mereka dapat ketika produk yang mereka kerjakan selesai. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, ada gangguan listrik. Nah, ketika terjadi pemadaman listrik secara mendadak, itu akan sangat berdampak karena itu akan menghentikan proses produksi dan dampaknya pesanan yang mereka buat akan mengalami keterlambatan.